Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, saya dapatkan kabar yang cukup miris dari tanah Maluku. Ya, ini kabar yang membuat saya kira semua rakyat Indonesia yang memiliki jiwa NKRI, yang memiliki wawasan kebangsaan yang baik, tentu akan merasa miris mendengar berita ini. Judulnya, ganti bahasa Inggris, bahasa Cina segera masuk kurikulum lokal di Maluku Utara. Ya, kita tahu bahasa Inggris masuk karena itu adalah bahasa yang digunakan dalam kita berkomunikasi dengan masyarakat dunia yang sudah disepakati. Tapi kemudian nampaknya bahasa Inggris sudah tidak dianggap penting sehingga digantikan oleh yang lebih penting, yaitu bahasa Cina. Kenapa bisa sampai begini? Kita simak kabarnya ya. Penguasaan bahasa Cina menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kerja lokal atau putra daerah untuk masuk bekerja pada perusahaan asing yang berinvestasi di wilayah Maluku Utara. Langsung ketahuan ya. Artinya, banyak perusahaan asing berinvestasi di tanah Maluku Utara. Dan itu adalah para pengusaha Cina yang mereka nampaknya tidak mau belajar bahasa Indonesia. Bukankah ada aturannya bahwa mereka yang datang ke sini mereka harus bisa berbahasa Indonesia? Atau kalau untuk pengusahanya itu tidak berlaku? Atau para pengusaha dari Cinanya itu juga tidak bisa berbahasa Inggris? Ini kan kita ada di negara mana? Kita ada di negara Indonesia. Syarat untuk bekerja kita harus belajar bahasa Cina karena pengusahanya orang Cina. Terkait dengan itu, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera memasukkan bahasa Mandarin atau bahasa Cina ke dalam kurikulum lokal pada setiap sekolah di wilayah setempat. Ya, merekanya sih pada akhirnya kan harus berhadapan dengan realita. Bahwa realitanya orang-orang di sana, pemuda di sana yang memungkinkan pekerjaannya adalah masuk ke perusahaan-perusahaan asing itu. Syarat bahasa Mandarin bagi calon pekerja di setiap perusahaan pertambangan masih menjadi kendala bagi putra daerah kita. Karena itu kita akan memasukkan bahasa Cina atau Mandarin di sekolah Halmahera Selatan, kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, Safiun Rajulan, Selasa 14 Juli lalu. Jadi kondisi ini oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera dianggap kendala. Jadi masyarakat yang tidak bisa berbahasa Cina menjadi kendala buat mereka sendiri. Kalau tidak bisa berbahasa Inggris menjadi kendala kita berhubungan dengan orang luar, itu masuk akal. Tapi ini seperti yang apa ya? Kalau istilahnya dijajah, tepat tidak ya? Bingung juga saya. Ia memaparkan pelajaran bahasa Cina tersebut nantinya dimasukkan ke dalam kurikulum lokal mulai tingkat SD dan tingkat SMP. Wow. Jadi kurikulum bahasa Cina ini akan menggantikan kurikulum bahasa Inggris di setiap sekolah yang ada katanya. Kebayang ya, dengan situasi seperti ini artinya para pelajar yang ada di Maluku Selatan per hari ini atau per itu dilaksanakan kebijakannya, maka mereka didorong untuk bekerja di perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang Cina. Tidak didorong untuk kemudian mampu berkomunikasi, menjalin kerjasama dengan orang-orang luar negeri selain orang Cina. Kan jadi begitu ya. Ia berharap dengan adanya kurikulum bahasa Cina tersebut di setiap sekolah, para putra-putri di Kabupaten Halmahera Selatan yang lulus sekolah mereka sudah siap dalam berbahasa Mandarin ketika ingin bekerja di perusahaan pertambangan. Astagfirullahaladzim. Kan kalau kemampuan berbahasa itu ketika kita ingin lancar maka harus banyak praktek ya. Jadi kebayang nanti ketika bahasa Cina ini kemudian harus dikuasai oleh para pelajar di sana, mungkin mereka harus membuat bahasa Mandarin itu menjadi bahasa ketiganya setelah bahasa Indonesia dan bahasa daerah, atau mungkin menjadi bahasa keduanya, atau malah jadi bahasa pertama. Makin ngeri kali negeri ini. Oke, saya kira dinas pemerintah pusat di Jakarta harus mengambil sikap. Ini satu sisi betul kita membuka ruang investasi di negeri ini, tapi juga tidak bisa sampai menggadaikan harga diri kita
sebagai orang Indonesia yang berbahasa Indonesia. Ini hal penting. Pak Nadiem harus segera bicara, jangan terlalu fokus pada persoalan yang ada di Jakarta. Kalau ini beneran berlanjut, saya kira bukan tidak mungkin akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Mau semuanya kemudian akan menjadi seperti di Maluku Utara ini. Dan buat sahabat semua yang di Maluku, khususnya Maluku Utara, saya kira apa yang saya sampaikan ini adalah bentuk kepedulian saya terhadap sesama rakyat Indonesia yang memiliki jati diri kebangsaan Indonesia. Bekerja memang harus, mencari nafkah memang wajib, tapi sebaiknya itu tidak lantas melunturkan jati diri kita sebagai orang Indonesia yang berbahasa Indonesia dalam bekerja sehari-hari.